Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Peran Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebus. Kerahiman Allah ini mulai diwujudkan dengan melindungi Maria dalam kandungan Santa Ana dari serangan atau sengat dosa asal. Tujuan Allah ialah supaya kodrat manusia yang diberikan Bunda Maria nantinya kepada bayi Yesus sungguh murni dan tidak terkontaminasi oleh dosa. Perlindungan itu terjadi dengan meminjam pahala yang masih akan dihasilkan oleh Yesus Putra Maria. Di lain pihak, perlindungan Allah itu tidak merenggut kebebasan Maria sebagai pribadi, karena Maria tetap harus berjuang di tengah kegelapan iman untuk percaya kepada Allah dan menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda mengingatkan kita bahwa Allah Sang Pencipta terus aktif bekerja dalam segala sesuatu di dunia ini untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Kita pun diundang untuk secara aktif menanggapi dan berpartisipasi pada karya Allah, agar kita dapat menikmati keselamatannya di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Bunda Maria adalah teladan kita. Buah yang menggembirakan ialah bahwa kita bukan hanya ditebus dari dosa, tetapi juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada dua hal dari hidup dan panggilan Bunda Maria yang dapat kita hayati. Pertama, seperti Dia yang dipanggil untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, kita juga dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah dalam dunia. Kesibukan sehari-hari kita yaitu menumbuhkan benih-benih kebaikan dalam hati dan pikiran. Itu lalu dilahirkan dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan-perbuatan baik pula. Bukan sebaliknya, banyak waktu dihabiskan dengan itikat buruk, merancang hal-hal yang merugikan dan merusak hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam lingkungan. Yang kedua, yaitu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, kata Bunda Maria kepada malaikat Gabriel yang mendatanginya. Ia menyatakan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, sekaligus kepercayaan akan penyelenggaraan Tuhan atas hidupnya. Sikap yang mengandalkan Tuhan ini memampukan Bunda Maria menjalani tugas perutusannya sebagai Bunda Tuhan Yesus. Tugas yang tidak mudah. Peristiwa kelahiran Yesus disertai ancaman pembunuhan oleh penguasa yang membuat keluarganya mengungsi ke Mesir. Cobaan berat terutama ketika menemani putranya terkasih melewati jalan salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah putra-putra Maria yang hidup zaman sekarang. Maka sebagai putra-putri Maria yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk selalu mengikuti, menghidupi, dan melaksanakan teladan hidup yang telah diberikan oleh Bunda kita, Bunda Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan selalu menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya
kehendak tertinggi dalam kehidupan kita. Maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan. Mari kita berjuang untuk hidup tanpa noda. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semakin layak menghidupi hidup kita sebagai putra putri Maria, saudara seangkat dengan Yesus, yang pada akhirnya akan menikmati berbahagia dalam rumah Bapa yang kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.